Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Dwi Wahyuni dari kelompok 20 mata kuliah Internet of Things, Prodi Matematika, Universitas Diponegoro, kelas B. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang proyek ide penerapan Internet of Things di kehidupan sehari-hari, yaitu Smart Roof. Lalu, apa saja yang dibahas? Yang pertama, ada apa itu Smart Roof. Yang kedua, bagaimana cara kerjanya. Yang ketiga, kelebihan dari Smart Roof. Dan yang terakhir, ada kekurangan dari Smart Roof. Untuk materi yang pertama adalah apa itu Smart Roof. Smart roof atau atap pintar adalah sebuah atap yang dipasangkan di bagian rumah paling atas atau yang biasa disebut dengan rooftop. Jadi atap tersebut dapat mendeteksi suhu dan perkiraan cuaca setiap harinya, dan atap tersebut dapat membuka dan menutup secara otomatis pada saat suhu atau cuaca tertentu. Materi selanjutnya adalah bagaimana cara kerja dari Smart Roof. Jadi, untuk cara kerjanya adalah pada atap tersebut akan ditanamkan sebuah chip untuk mendeteksi sensor cahaya dan suhu, dan sensor tersebut akan tersambung dengan aplikasi yang terhubung ke handphone atau smartphone kita masing-masing. Nah, untuk terhubung, kita juga membutuhkan koneksi internet atau Wi-Fi. Jadi, sensor tersebut akan mendeteksi suhu panas dan hujan. Jika atap merasa suhu sudah terlalu panas atau sudah ada rintik hujan yang jatuh ke atap, atap tersebut akan otomatis menutup untuk melindungi furniture atau tanaman yang ada di bagian rooftop tersebut. Dan atap tersebut juga akan membuka secara otomatis jika selain itu juga atap tersebut juga akan mendeteksi perkiraan cuaca setiap harinya. Atap tersebut akan mendeteksi cuaca hari itu cerah, hujan, atau mendung. Lalu atap tersebut juga akan mengirimkan data perkiraan cuaca ke smartphone kita yang akan dikirim melalui email, sehingga kita sebagai pengguna dapat selalu memantaunya dimanapun kita berada. Alat ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama akan saya sampaikan kelebihan dari Smart Roof. Untuk kelebihan atap tersebut, yang pertama adalah praktis digunakan karena hanya memerlukan satu aplikasi yang terpasang pada smartphone untuk mengontrolnya. Yang kedua, kita dapat mendeteksi suhu dengan otomatis sehingga dapat membuka atau menutup tergantung suhu dan cuaca. Yang ketiga, dapat mengirimkan data perkiraan cuaca setiap harinya yang dikirim dari aplikasi yang terpasang melalui email, sehingga kita dapat memantaunya dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, memudahkan kita mendapat informasi cuaca. Yang kelima, aman jika di rumah ditinggal berpergian, karena kita tidak perlu pusing lagi memikirkan bagaimana kita menjaga tanaman kita atau furniture kita yang ada di roof. Yang terakhir adalah lebih efisien karena kita dapat menghemat waktu dan menghemat biaya karena tidak perlu membayar pekerja untuk menutup atau membuka atap tersebut. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Selanjutnya akan disampaikan kekurangan dari Smart Roof. Untuk kekurangan atap tersebut, yang pertama, tidak semua orang dapat menggunakan atap ini karena persebaran internet di Indonesia belum merata, karena masih ada
beberapa daerah yang minim internet dan sebagian masyarakat belum paham teknologi, jadi hanya masyarakat tertentu yang bisa menggunakannya. Yang kedua, pembuatan di awal yang cukup rumit. Karena atap ini lumayan canggih, pembuatannya pasti memiliki waktu yang agak lama dan cukup sulit karena kita harus membuat aplikasi dan menanamkan sensor yang dipasangkan ke atap tersebut. Kesimpulannya, penerapan IoT sudah sangat banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ide-ide menarik untuk membuat alat-alat tersebut, salah satunya adalah smart roof. Namun, alat tersebut juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tergantung bagaimana kita bisa menerapkan di kehidupannya dengan baik. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.